Jadi seru-seru ya Jason ya, masih banyak yang beribadah pagi hari ini pemirsa, tapi saya mau ajak Anda, tadi kita dengar ya ada yang nyanyi lagu Kita Surga Bergema. Mau nyanyi lagi nih atau gimana? Ada. Kita mau ngobrol dulu? Kita ngobrol dulu kali ya, saya gitu mau ya? undang dulu Jason. Jadi pemirsa di studio Metro TV dari tadi pagi sudah ada Jason. Jason ini adalah salah satu anak muda yang berkarya, tidak tanggung-tanggung dia bernyanyi untuk Tuhan juga. Dan juga Jason. menyemarakan Natal tahun ini. Kita tanya-tanya sedikit ya. Ayo Silakan duduk Jason, silakan duduk, Pendeta Marcel. Oke, ini berbicara soal Jason secara pribadi, kita tidak akan, sebelum kita sampai ke sana, ternyata ada cerita menarik juga. Tadi kan sempat disinggung soal ayahnya yang sempat sakit ya? Jason ya? 2022 ya? Sekarang apa yang kemudian bisa Jason, pendewasaan apa sih yang Jason dapetin ketika sudah berhasil melewati momen itu ketika ayah sakit? Oke, jadi sebenarnya waktu papa sakit itu tuh mukjizat Natal pertama aku mungkin ya. Jadi waktu 2022 waktu itu ada pelayanan di salah satu gereja, pulang papa udah bengak semua, 3 minggu dirawat di rumah sakit. Aku ingat banget tanggal 26, aku tuh kayak berdoa di salah satu gereja. Tapi sebenarnya waktu itu hati sebenarnya lagi kecewa-kecewanya gitu. Nah, saya duduk paling belakang, terus doa dan segala macam. Ada yang minta kayak ada yang mau mukjizat Natal. Aku angkat tangan. Terus satu gereja itu doain papa saya. Terus 2 hari setelahnya, papa saya tiba-tiba sembuh dari komanya gitu. Dari komanya sembuh, bener-bener total pulih. Jadi papa saya tuh kena edema paru sama komplikasi. Dokter juga udah bilang ini nggak bakal, even kalau selamat di edema parunya, komplikasinya belum tentu bisa diberesin lama gitu satu-satu. Dan aku juga waktu itu karena keluarga juga udah pada panik, akhirnya ya cuma bisa berserah sih. Oke, jadi ini adalah salah satu miracle yang Anda ceritakan juga untuk pemirsa. Pemirsa Anda bisa lihat ini adalah dokumentasi milik Jason yang bersedia untuk dibagikan supaya ini menjadi salah satu kesaksian juga ya Jason ya. Kalau berdoa dan ada mujizat pada saat Natal yang terjadi untuk Jason. Nah, Pendeta Marcel, kalau kita misalnya mengambil contoh kasus Jason, apakah itu mungkin saja bisa terjadi untuk orang-orang lain yang mungkin di hari Natal ini ada kemalangan, ada yang sedang sakit, ada yang sedang menunggu mujizat juga terjadi? Yes, betul. Karena kuasa Tuhan untuk semua orang yang percaya. Jadi barang siapa yang percaya kepadanya, ada kuasa. Artinya mujizat bisa terjadi bagi siapa saja yang membutuhkan selama mereka punya dasar, yaitu bicara tentang iman sama Tuhan. Ini menarik ketika tadi ke Jason lagi tadi ya. Ya kalau kita bicara punya iman itu kan harus ya sebagai umat Kristiani. Tapi tadi Jason juga sempat marah ya, sempat kecewa juga ketika mengalami momen itu. Terus apa tuh titik baliknya kemudian Jason merasa bahwa oke, saya harus turn to God lagi, kemudian dan kembali lagi kepada Tuhan, meminta lagi kepada Tuhan. Apa tuh titiknya waktu itu? Ya tadinya tuh saya hidup menurut keinginan saya sendiri gitu. Apapun yang saya inginin harus terjadi, Lama-kelamaan kayak saya ngerasa ya hidup ini udah ada yang ngatur gitu dan punya porsinya masing-masing. Kita boleh bermimpi tapi sebenarnya Tuhan kan yang menentukan gitu. Jadi pas lagi saya berserah nggak pakai kekuatan saya sendiri, ternyata pertolongannya nyata gitu. Waktu dapat dari situ aku baru kayak nyadar nih hidup ini. Aku baru mulai di umur aku yang tahun 2022 berapa ya aku berarti? 26, 24 atau 25 gitu. 25 ya 25. 25 tahun ya. Jadi itu adalah salah satu perjalanan juga. Jadi mungkin Anda yang sedang mengalami kesedihan, kemalangan, Anda tidak sendiri. Jadi sudah pernah ada orang-orang lain yang juga mengalami itu dan kemudian kembali minta pertolongan kepada Tuhan. Jadi itu bisa jadi salah satu makna Natal ya Pendeta ya? Betul, betul. Oke. Ngomong-ngomong tadi kan Jason tuh udah nyanyi ya. Jason, kamu punya target apa sih untuk tahun depan, target untuk karir, 2025 ya? Atau mungkin mau bikin boyband bareng kita. Boleh. Wow, sebuah kolaborasi ditanyakan di Metro TV. Ini satu kehormatan bisa satu frame sama dia soalnya mama saya ngefans banget sama dia. Gitu. Pas ya. Jadi momennya pas banget. Tapi apa kalau secara realistiknya di dunia kamu, di karir kamu apa pengennya? Oke, aku sih gak muluk-muluk sih. Mungkin aku pengen terus berkarya ya, bikin-bikin lagu yang bermanfaat buat orang yang pasti. Soalnya aku di umur segini nih kayak aku udah menemukan nih kayaknya aku cocoknya lagu-lagu yang istilahnya kasih kehidupan orang uplift gitu, buat hidup orang uplift gitu-gitu. Jadi aku pengen di tahun 2025 ada banyak lagu yang model seperti itu dan diterima masyarakat lebih luas lagi sih. Amin, itu salah satu proyeknya ya. Iya. Oke, Pendeta Marcel, tapi
berbalik lagi tadi soal apa yang disampaikan sama Jason ini kan juga menarik ya, ketika ada momen kecewa, ups and downs. Semua manusia pernah lah kayak gitulah, adalah ups and downs, mungkin pernah kecewa juga sama Tuhan. Kalau kita lihat Alkitab ada juga istilah domba yang hilang kan sebenarnya kan. Ya, kemudian domba yang hilang itu kemudian kalau sudah kembali pasti Tuhan sayang lagi, Tuhan jaga lagi. Tapi apakah kita harus selalu bergantung sama itu ya? Itu kayak jadi pembenaran, jadinya ketika kita down, udah saya kecewa, dulu, udah hilang aja dulu. Sebenarnya kita bisa nggak sih kayak gitu? Sebenarnya adalah ketika kita semakin jauh dari Tuhan semakin berbahaya. Makanya ketika kita analogikan diri kita sebagai domba, tempat yang paling aman buat domba adalah ketika dekat dengan gembalanya. Ketika kita jauh, justru itu bisa berbahaya. Serigala dan lain sebagainya bisa menerkam setiap kita. Jadi pastikan kita selalu memposisikan diri kita untuk tetap dekat dengan gembala kita, itu Tuhan. Karena balik lagi, bicara tentang apapun yang Tuhan izinkan terjadi, semuanya pasti untuk mendatangkan kebaikan. Contoh Jason tadi, melalui apa yang dialami oleh keluarganya, oleh ayahnya, Jason semakin dekat dengan Tuhan, belajar mengandalkan Tuhan, dan akhirnya memberi hidupnya, karirnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi jadilah domba yang tidak hilang tapi akan selalu dekat dengan gembalanya. Itu tadi adalah pesan terakhir yang benar-benar terpatri di dalam hati ya. Mudah-mudahan bisa jadi makna Natal untuk Anda yang sedang menonton kami berempat di Studio Metro TV atau yang mungkin sesaat lagi akan pergi ibadah. Pendeta Marcel, terima kasih banyak karena sudah memberikan pesan Natal untuk pemirsa juga hari ini. Baik, terima kasih juga Jason juga sudah membagikan sedikit kisahnya, penguatannya. Terima kasih juga Valen untuk partner saya yang luar biasa, tiba-tiba dia jadi bijak sekali hari ini ya. Selamat Natal ya Valen, dan selamat Natal untuk kita semua ya. Selamat Natal ya. Semuanya. Nah pemirsa, itu tadi adalah perbincangan yang akan mengakhiri untuk perayaan Natal di Metro TV hari ini. Tapi nanti sebelumnya kita akan dengarkan dulu Baik Adanya dari Jason. Saya Valencia Melvinsi. Dan saya Jason Sambo mewakili rekan-rekan yang bertugas. Pamit undur diri. Sekali lagi kami ucapkan selamat Natal. Semoga damai Natal beserta Anda semua. Dan menutup hari ini perayaan live event Natal. Ini dia Jason. Baik Adanya. Datang mentari, tak usah kamu takut, semua akan baik adanya. Masing-masing tak sama, tak perlu dipaksa, akan ada waktunya untuk kita semua. Bercanda, tertawa, dan terus berjalan tanpa menutupi kesedihan. Bila hari ini tak ada pelangi, esok pagi kan datang mentari. Tak usah kamu takut, semua akan baik adanya. Jangan lagi bersedih hati, esok pasti kau tersenyum lagi. Percaya yang kuasa, semua akan baik adanya. Tak perlu dipaksa, percaya yang kuasa, indah pada waktunya. Tak usah kamu takut, semua akan baik adanya. Jangan lagi
bersedih hati, esok pasti kau tersenyum lagi. Percaya yang kuasa, semua akan baik adanya. Semua akan baik adanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.